saya kumandangkan, saya sampaikan juga bahwasanya saya inginkan akses pintu masuk dan keluar tetap melalui satu pintu dengan istilah one way, one out. Alhamdulillah kami sudah bisa wujudkan yang mana akses pintu masuk ke warga atau ke wilayah kita RW 8 melalui akses satu pintu yang berada di Jalan Musiraya. Ini satu program yang pertama untuk bisa saya wujudkan. Yang tadinya keamanan kita masih dikelola oleh RT masing-masing, saat ini pengelolaan secara keseluruhan sistem itu ada pada kami. Kami ambil alih, RW ambil alih dengan sepenuhnya tanggung jawab. Kami berikan tugas kepada koordinator keamanan, Bapak Hendra. Kami menyadari dalam perjalanan ini masih banyak dan jauh dari kekurangan dari apa harapan kita semua. Kami masih mengevaluasi, kami masih mempelajari, untuk pada akhirnya kami berusaha untuk menyempurnakan. Berikutnya program kami adalah menggunakan stiker. Jauh dibalik itu semua, makna dari stiker tersebut bukan hanya sekedar stiker, namun demikian memiliki sarana yang tersendiri, yaitu bagian dari kontrol kami RW maupun keamanan untuk membedakan mana warga, mana pendatang atau mana tamu. Kami tidak mengambil satu keuntungan dari stiker tersebut, tapi kami sudah jelas-jelas dengan stiker tersebut kami ingin mengambil keuntungan bahwasanya warga merasa nyaman. Di lain daripada itu, kami juga kontrol kepada keamanan. Kami siapkan yaitu buku kontrol, buku tamu, yang setiap kali tamu itu datang, orang lain yang datang, kalau warga tentunya sudah bisa kita lihat dari kendaraan toko-toko RW 8 nih. Mantap. Kalau itu bukan warga, artinya tamu, termasuk ojek online. Kami melakukan kontrol. Saat itu kami tanyakan tujuannya kemana, keperluan apa, dan lain sebagainya. Dan itu kami catat, Pak, Bu. Itu semua menjadi PR bagi kami untuk kedepannya, bagaimana untuk bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga kami. Sekarang kami atau saya bisa melihat, jika saya pulang malam, saya berkeliling, meskipun kendaraan warga kami banyak yang berada di depan rumah masing-masing, tapi insya Allah kita sudah dapat merasakan tenang. Kita tidur pun juga merasakan tenang. Karena apa? Karena akses pintu masuk dan keluar tetap melalui satu pintu. Itu program yang sudah kami jalankan saat ini. Kemudian yang sudah berhasil juga kami jalankan adalah perbaikan 3 jembatan. Perbaikan 3 jembatan yang menghubungkan antara Musi Raya dengan jalan-jalan yang lainnya, termasuk akses mau ke masjid kita, Masjid Jami Anur, itu alhamdulillah sudah dapat kita perbaiki. Ini semua tidak bakal bisa terwujud, Bapak dan Ibu sekalian, jika tanpa dukungan, support, doa dari Bapak Ibu sekalian, kerjasama antara pengurus baik RW maupun RT. Mustahil ini tidak bisa, mustahil ini semua bisa kita wujudkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada jajaran pengurus baik RW maupun RT yang sudah mendukung kebijakan kami selaku pengurus RW 08 yang baru. Berikutnya lagi, kami mencoba untuk dapat memperbaiki lapangan bulu tangkis Gor Nusantara ini. Alhamdulillah, walaupun dengan sedikit tertatih-tatih,
Alhamdulillah hal ini semua dapat kita selesaikan. Tidak hanya kekompakan, tidak hanya, silakan Pak Haji, monggo. Terima kasih Pak Haji. Ini semua dapat terwujud dari peran serta kita semua warga. Mantap, Pak. Tidak disangka-sangka kalau pada akhirnya pengurus dapat Semprot dulu. memperbaiki lapangan bulu tangkis ini. Dari warga kita pun alhamdulillah dapat memberikan support, bantuan, tidak hanya moral tapi material. Ini semua perjalanan-perjalanan yang memang sedang kami hadapi dengan segala keterbatasan, tapi dengan didasari dengan niat yang tulus ikhlas. Kami ingin melayani warga RW 08 selama kurun waktu 3 tahun ke depan ini, dan ini sudah berjalan 6 bulanan ini, dapat menjadi tolok ukur bahwasanya Bapak Ibu sekalian memberikan kepercayaan amanah kepada kami tidak sia-sia. Kami siap untuk melayani dan memberikan yang terbaik walaupun dengan segala keterbatasan. Bapak Ibu sekalian dan para undangan yang hadir saat ini, kedepannya program kami sudah kita sama-sama ketahui. Awalnya kami bersengketa dengan pihak Pemkot Bekasi, dan proses secara hukum pun sudah berjalan sampai ke Ombudsman, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita memfollow up untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan Ombudsman tersebut, yang pada akhirnya nanti hasil tersebut tentunya akan kita bawa ke jenjang yang di atasnya lagi. Jenjang yang di atasnya lagi yaitu Patinpres kita akan upayakan. Kenapa sampai pada akhirnya sampai kita seolah-olah kita ngotot, Bapak dan Ibu sekalian? Kami hanya ingin memberikan apa yang bisa kami berikan untuk anak cucu kita, Pak, bukan untuk kita. Usia memang semuanya Allah yang mengatur, tapi paling tidak kita masih bisa mempertimbangkan bahwasanya kita mungkin tidak akan lama untuk bisa menikmati ini semua. Yang akan menikmati ini semua adalah anak cucu kita. Inilah PR bagi saya, bagaimana supaya anak cucu kita nantinya mudah-mudahan tidak digoyang seperti kakeknya, seperti orang tuanya. Kami berupaya untuk pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap pasos ini. Kami ambil dan kami perjuangkan untuk kami kembalikan kepada warga. Sekali lagi saya sampaikan, untuk kami kembalikan kepada warga, bukan kepada kami selaku pengurus RW. Itu menyangkut GOR. Kita upayakan lagi, kita menjalin kerjasama. Nantinya kita akan membuat satu proposal yang itu nanti kami akan sampaikan, kami akan ajukan ke pimpinan pusat, PBSI pusat. Semoga permohonan kami untuk mendapatkan GOR yang baik dan layak pada akhirnya dapat beliau terima, dan pada akhirnya dapat diberikan kepada kita untuk pembangunan nantinya GOR yang akan datang lebih baik lagi. Mohon doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami berpikiran bagaimana kami ingin bisa menghidupkan situasi GOR ini tidak hanya sebagai sarana untuk bermain bulu tangkis. Kita sudah ketahui semua bahwasanya warga kita RW 08 sudah lebih banyak adalah yang purnawirawan, yang pensiunan, dan itu adalah orang tua saya, dan itu adalah orang tua saya. Sehingga saya berpikir bagaimana dalam situasi orang tua saya yang sudah purna,
pada akhirnya masih dapat bisa untuk pada akhirnya melihat hasil dari jerih payah orang tua saya terdahulu, yaitu bagaimana untuk membangun, menciptakan GOR ini. Salah satunya adalah dalam jangka panjang kami ingin melakukan satu ekspansi ke depan yang berharap kita mendapatkan nilai ekonomis, yaitu peternakan lele, budidaya lele. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sosok figur guru, pembimbing, mentor yang itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi, yaitu dari warga kita sendiri yang nantinya akan membimbing, yang nantinya akan mengarahkan untuk bagaimana dapat beternak lele sehingga dapat menghasilkan nilai jual yang ekonomis. Kemudian dalam skop yang terkecil, yaitu dalam rumah tangga, kami sedang mempelajari, kami sedang mencoba untuk budidaya ikan dalam ember atau istilah disebut budik damber. Di depan Bapak Ibu sekalian sudah kita lihat satu percontohan, yaitu ember dengan kapasitas 80 liter air, dan di atasnya kita gunakan untuk menanam sayuran, yaitu kangkung. Kangkung dalam 14-15 hari sudah dapat dipanen jika sudah dalam kondisi dewasa. Ikan paling tidak bisa kita pelihara, yaitu lele patin, dan ini sudah kita uji coba. Nantinya insya Allah kami akan uji coba juga dengan tambahan, yaitu bentuk belut. Ini semua bagian-bagian cara kami untuk bagaimana menghidupkan situasi GOR ini tidak hanya dipakai untuk kegiatan olahraga, tapi memiliki